Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa faddalana ala sairil makhluqati wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam misbahul dhalam wa rasulul malikil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqatillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sarbarokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita masih membicarakan tentang al-yakin. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa yakin itu ada 3 tahap. Jadi tahap ilmul yakin, kemudian ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, ini berkaitan dengan ma'rifat. Ma'rifatullah. Jadi kenal marang Gusti Allah. Bab kenali marang Gusti Allah itu ya tahapannya ilmul yakin, kemudian ainul yakin, hakul yakin. Ya. Nek kula nate njelasaken bahwa kalau di daerah Pakistan itu nama lebih banyak menggunakan kata hak. Ya. Jadi Abdul Haq, kemudian Diyaul Haq, Samsul Haq. Jadi semua menggunakan hak. Berarti mereka sudah sampai pada tahap hakul yakin. Jadi ma'rifatin itu ma'rifat yang sudah hak. Jadi ma'rifat yang sudah hak itu tidak ragu lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah benar adanya. Makanya Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq itu karena ketika ditanya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pengalamannya ketika Isra dan Mi'raj, bagaimana pendapat Tuhan? Jangankan itu, lebih dari itu saya tetap percaya. Ya. Karena apa? Karena sudah makomnya itu, Abu Bakar itu sudah makom hakul yakin, bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hak. Ya. Kita buka halaman 253. Saya pernah mendengar Muhammad bin Husain
mengatakan sebagian ulama menyebutkan permulaan tempat kedudukan adalah ma'rifah, kemudian yakin, kemudian pembenaran, kemudian ikhlas, dan pada gilirannya persaksian, lantas ketaatan. Jadi sebagian ulama menyebutkan awal dari permulaan dari makom kedudukan adalah ma'rifat. Jadi kalau kemarin kita menyebutkan bahwa ada tahapan, jadi ada tahapan, ini tahap salik, di sini murid, di sini wasil, wong sing wis ketemu husul marang Gusti Allah. Nah, di sini dia sudah tingkat wasil ma'rifat, jadi ma'rifat. Jadi kalau orang itu sudah ma'rifat, di sini disebutkan pertama kali adalah yakin. Jadi wong iku lek wis kenal, maka dia yakin. Jadi tahu dengan kenal itu berbeda. Tapi kalau tahu itu hanya sekedar tahu. Tapi kalau kenal itu sudah sangat mendalam. Sehingga karena kenal maka dia menjadi yakin pertama kali. Kemudian pembenaran, yang kedua adalah pembenaran. Jadi yang kedua tasdik, jadi tasdik, pembenaran. Jadi setelah yakin maka yang kedua pembenaran, yang ketiga adalah ikhlas. Di sini ikhlas. Kemudian dari ikhlas menjadi yang keempat musyahadah. Jadi musyahadah persaksian, kemudian ketaatan, jadi taat. Kelima adalah ketaatan. Sini Allah. Jadi kalau orang yang sudah ma'rifat, pasti karena ma'rifat itu kenal, pasti yakin. Kalau sudah yakin, maka tasdik, pembenaran apa yang diyakini. Kemudian dia ikhlas, jadi yakin, pembenaran, ikhlas, dan musyahadah. Musyahadah, persaksian. Jadi musyahadah itu anta budallaha ka'annaka tara. Kemudian yang puncak adalah ketaatan. Mengapa orang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah? Karena dia itu yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu benar, itu. Maka dia akan menjadi orang dari yakin menuju taat. Jadi kalau begitu seorang yang sudah tingkat ma'rifat itu tahapannya yakin dulu, kemudian tasdik, pembenaran dengan hati, kemudian ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak ada kepentingan apa-apa, hanya Allah. Kemudian dia menyaksikan dan ketaatan. Maka disinilah seorang yang ma'rifat, yang arif billah, itu ketaatannya karena keyakinannya. Nah, ketaatannya karena keyakinannya. Jadi bukan yang lain. Yakin maka menjadi taat, gitu. Nah, dari sinilah maka ada kekuatan
orang yang sudah seperti ini makomnya itu sudah tidak bisa digoyang. Jadi masih ono angin gede, ono lindu, gak goyang gitu. Tapi kalau mereka itu baru pada tingkat salik, ya dari tingkat salik itu baru tingkat dasar isor dewi gitu. Lah ini gampang goncang. Jadi gampang goncang. Makanya ini perjalanannya begini ya. Jadi perjalanannya terus mengorbit gitu. Jadi kudu terus munggah gitu ya. Lah munggah itu supaya bisa terjadi ya dia harus taat gitu ya. Maka ketaatannya itu ada kalanya karena dia yakin, tapi ada ketaatannya itu karena kebiasaan. Nah, mungkin kita ini mulai cilik wis biasa dituntun sholat, wis biasa dijak poso, ya karena pembiasaan. Jadi namanya al-i'tiyad ya. Jadi bisa karena dia dengan ilmu sampai tahap ini, tapi ada al-i'tiyad gitu ya. I'tiyad ya. Dari kata ada. Jadi al-i'tiyad ya. Pembiasaan. Jadi al-i'tiyad niku pembiasaan. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, amalan agama itu yang kuat, yang menyebabkan kuat itu adalah pembiasaan ya. Jadi pembiasaan mulai kecil dibiasakan pergi ke masjid disangoni 2000 engko lebokno di kota, pembiasaan gitu ya. Nah, yang banyak pada masyarakat Islam adalah karena pembiasaan. Nah, biasanya mereka yang taat bila sudah tua itu karena dia sudah ma'rifat, maka dia dengan cara ilmu gitu. Jadi al-ilmu wal amal. Jadi al-ilmu wal amal. Jadi karena ilmu, maka dari ilmu itu dia sampai tahap ma'rifat gitu. Jadi al-ma'rifat. Jadi karena dia punya ilmu, maka kelanjutannya adalah ma'rifat ya. Makanya banyak orang Islam yang baru ya, karena dia itu ma'rifat. Makanya yang lagi viral ya, perhelatan Piala Dunia di Qatar yang model pembukaannya itu tidak seperti yang lain ya. Jadi model perhelatannya itu ya kayak kita ini maca Quran dhisik gitu ya, dan seterusnya. Itu akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang menurut informasi pendatang yang mau nonton itu menyatakan masuk Islam. Wong 500 karena krungu suara kumandang Al-Quran yang begitu nikmat gitu ya. Jadi dia baru pada tahap dia mulai kenal, maka disitulah dia menyatakan diri sebagai orang Islam. Nah, dia baru pada tahap yakin, tapi ilmu yakin gitu. Belum sampai ainul yakin, apalagi hakul yakin. Jadi dia yakin itu karena ilmu. Kok ada suara seperti ini? Makanya Rumin Sayyid Aqil Munawwar, Menteri Agama zamane Gus Dur, zamane Gus Dur napa zamane sinten? Nah, niku kan nate ya piyambake memandu orang Eropa. Dia sampai di satu kota ya. Itu suara adzannya itu enak gitu. Sehingga karena enaknya itu dia masuk Islam.
Begitu perjalanan mau pindah ke kota lain, ada suara lagi, ya, adzan, tapi gak enak suara nih Pak. Nah, terus ditakokno karo wong barat niki. Nah, ini suara apa ini? Iki kuatir iki, lek dikandani itu suara adzan. Kok gak kaya karo mau? Kuatir engko balik maneh, Pak. Gak sida mlebu Islam. Diwara niku suara singa padang pasir, gitu ya. Ya, jadi suara singa padang pasir iki dikandakno suarane adzan. Engko malah lho ndek kono enak, ndek kene kok gak enak ngene. Kuatire gak iso tetep dadi wong Islam. Akhirnya dikandakno itu suara singa padang pasir sedang menggaung, gitu ya. Nah, jadi dia belum sampai ainul yakin. Nah, yakin yang di sini ma'rifat itu dia sebenarnya sudah sampai pada tahap hak, ya. Jadi hakul yakin, ya. Nah, kemudian dia berusaha dengan hakul yakin itu tasdik. Tasdik itu merasakan pembenaran itu, ya. Dirasakan apa bener itu tasdik. Jadi tasdikun bil jinan, penguatan dengan hati. Kemudian setelah itu, setelah tasdik, dia akan ikhlas, ya. Jadi ikhlas, mau menerima apa saja ketentuan dalam agama. Kemudian tahapannya adalah musyahadah, dia menyaksikan, ya. Jadi kalau di sini mungkin di sini ini baru ilmu yakin, tapi setelah musyahadah dia bisa mencapai tingkat hakul yakin. Kalau sudah tingkat hakul yakin, maka dia akan menjadi orang yang taat, wong sing taat marang Gusti Allah, ya. Itu bagi mereka yang tahapannya karena dia, ya. Nah, jadi di sini ini bagi para mu'alaf yang baru itu karena dia karena ilmu, gitu. Maka tahapannya begini. Tapi kalau kita tidak, kita ini kadang biasa mulai cilik sembahyang, terus dikongkon ngaji, ambil gurune dikongkon sembahyang, gitu. Akhirnya ya sampai pada tahap taat, tapi karena pembiasaan, gitu. Jadi karena pembiasaan. Tapi kalau yang di sini tidak, ya. Jadi tidak, dia karena ilmu. Maka banyak orang yang masuk Islam karena ilmu, terutama orang-orang di barat, ya. Makanya kula nate nyeritakan ahli botani, ahli tanaman itu, dia satu ketika berdinas itu ada suara yang aneh, ya. Jadi ada suara yang aneh. Kemudian dia ajak temannya yang seagama dengan dia untuk mendengarkan. Dia juga tidak tahu. Ya, kemudian dia carikan teman yang beda agama. Iki suarane opo, gitu ya. Ternyata itu di tanaman itu muncul suara Allah, 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 gitu. Jadi terus ada suara Allah, gitu. Lah, kemudian dia penasaran, lu kok ono wit-witan iso ngomong, ya. Ya, ternyata dia teliti kitab-kitab suci agama yang ada di Amerika. Ternyata tidak didapatkan penjelasan itu. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, dia goleki satu persatu, gitu. Nah, ternyata ada dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bertasbih kepadanya apa yang ada di bumi dan di langit. Jadi dari situlah maka dia, oh ini dalam Al-Quran ada. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Itu karena persoalan itu, ya. Jadi podo karo enten pendito Yahudi, ya. Dia itu ingin
meyakini kebenaran Islam. Nah, pertanyaannya banyak. Nah, ternyata Raja Khalifah Harun ar-Rasyid itu tidak bisa menjawabnya. Akhirnya dicarilah seorang ulama. Nah, pertanyaan yang terakhir itu dia bertanya, ya, apakah terjadi dan dirasakan sakit oleh iblis yang dia diciptakan dari api, tapi dia dimasukkan neraka. Dan neraka itu kan api. Loh, api kok ngobong api, apa ya panas gitu ya. Maka jawabannya ini ya dia ini minta maaf, saya minta maaf. Sekarang saya tidak menjawab dengan jawaban logika, tapi perkenankan saya mendekat kepada Anda. Begitu mendekat ditabuh, plok gitu ya. Loh, kenapa Anda kok memukul saya? Sakit nggak? Iya sakit. Nah itu kulit karo kulit akhirnya dikaplokno ya loro. Lale geni karo geni ya apa gitu ya. Ya bodoh ae kan gitu ya. Jadi bodoh ae. Nah, akhirnya dia mau masuk Islam karena begitu. Nah, jadi itu karena mereka sudah tingkatannya makrifat, cuma belum tertata menuju kemana kemakrifatannya itu. Nah, setelah diberikan penjelasan, ya akhirnya mau masuk Islam gitu. Tapi leren dikaplok dhisik gitu ya. Jadi leren dikaplok dhisik gitu ya. Jadi kalau begitu ya, ini bagi orang yang tingkatannya alim, ilmuwan ya, jadi ilmuwan ya. Jadi tingkatan ilmuwan. Jadi untuk yakin itu membawa kepada Allah, ketaatan. Nah, kalau kita itu kebiasaan, pembiasaan yang menjadi kebiasaan, itulah yang menjadikan ketaatan. Jadi berbeda ya. Jadi banyak mu'alaf karena keilmuan, tapi ada orang Islam mu'alaf karena keilmuan, tapi ada orang itu ya Islam sejak awal gitu ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini dijelaskan iman adalah nama yang mencakup keseluruhan. Jadi kalau di sini ya orang itu sudah merasakan dengan logika mereka, itu adalah penanda iman. Dia mendalami dulu baru menyatakan Islam ya. Jadi mendalami dulu. Nah, kalau kita ini tidak mempraktekkan dulu gitu. Jadi kalau ilmuwan ini mendalami dulu. Jadi di sini dia mendalami. Jadi iman yang kayak apa? Ya iman yang tingkat fi lubil lub. Di baratno wong nang laut, pinggir laut sampai selulup. Nah, di situ tampak keindahan dasar laut. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi imannya ya karena ilmunya, maka dia baru menyatakan muslim ya atau muslimah karena ilmunya. Nah, ini dapat dijadikan indikasi bahwa permulaan yang wajib, ya permulaan wajib adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya menjadi dasar itu ya, kalau seseorang itu ingin menjadi muslim ya, maka dia harus ma'rifatullah gitu. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni gitu.
Jadi kewajiban yang pertama itu awalu wajibin alal insani. Pertama yang wajib bagi manusia ma'rifatul ilahi bistikoni. Jadi mengenal Tuhan, ya. Jadi mengenal Tuhan dengan yakin gitu. Nah, maka ada yang mereka itu tidak bertujuan untuk mengenal Tuhan, tapi ternyata dia dengan ilmunya itu bisa menjadi orang yang kenal Tuhan. Nah, kalau di sini berarti kita kenal Tuhan itu karena pembiasaan, ya. Jadi di sini al-idiyat, ini pembiasaan. Jadi pembiasaan. Makanya ketika kita coba bandingkan, ya, negara-negara yang dulu dikuasai komunis, ya. Jadi dikuasai komunis. Itu zaman Uni Soviet, Yugoslavia gitu ya. Padahal banyak orang Islam. Nah, pada waktu itu dilakukanlah supaya orang Islam ini ya mengalami pendangkalan akidah gitu. Jadi mengalami pendangkalan akidah lah sampai sekarang begitu orang Indonesia datang ke sana ya Islam tapi orang tahu sembahyang gitu. Ya Islam tapi orang tahu sembahyang karena kebiasaan zaman Uni Soviet itu terjadi pendangkalan. Nah, tapi ya ada kalanya yang mereka sembahyang tapi tidak utuh 5 waktu yang wajib. Ya. Jadi simbol-simbol masjid gede-gede ngono ya ono, tapi gak seperti kita kan masjid gede ya rame gitu ya. Banyak pengunjungnya itu. Nah, disinilah perbedaannya. Makanya pendangkalan akidah terutama generasi baru itu berakibat ya pengurangan bagaimana dia sebagai orang Islam yang paripurna. Makanya sekarang mulai ada gerakan baru lagi, noto maneh setelah era Uni Soviet gitu. Jadi setelah era Uni Soviet itu terjadi perubahan gitu. Jadi secara bertahap perubahan gitu ya. Apa maneh lek presidennya santri kaya Ramdan Kadyrov ya. Ramdan Abdul Kadyrov itu. Nah, itu di chessnya itu. Ya gerakan anak-anak wajib menghafal Al-Qur'an. Jadi itu sudah digerakkan terus ya. Nah, dari situlah yang nantinya akan bisa dibaca bahwa anak-anak ini tidak seperti orang tua yang mereka itu akidahnya sudah terlanjur didangkalkan oleh pemerintah komunis pada saat itu. Nah, sekarang kan oleh pemerintah Cina akidah umat Islam yang ada di Xinjiang ya. Itu kan didangkalkan juga gitu. Tapi ya kekuatan orang memaksa orang itu kan ada batasnya. Uni Soviet itu berapa tahun ya. Nah, itu ada batasnya. Makanya kalau di Cina itu menurut PBB bahwa Cina telah melakukan ya pelanggaran HAM berat gitu. Jadi pelanggaran HAM berat. Tapi Cina tetap mengatakan kami tidak pernah melanggar HAM gitu. Tapi itu sudah dibaca banyak orang pelanggaran berat gitu. Nanti kapan itu akan selesai? Ya kalau penguasanya itu yang sekarang itu sudah tidak lagi berkuasa, sudah habis, maka pasti kebijakan itu akan berubah gitu ya. Ya seperti kalau ya Israel menguasai Palestina. Ya kita cukup kalau Palestina dikuasai Israel kan mulai tahun 48 ya. Jadi mulai tahun 1948 dulu pernah dikuasai oleh umat Islam. Kemudian dikuasai oleh orang Nasrani. Tapi sekarang dikuasai oleh orang Yahudi.
Lah berapa kuat Yahudi menguasai itu? Lah itu kita tunggu aja ya. Tapi sekarang sudah mulai apa? Mulai ada perubahan sikap orang Yahudi itu terhadap Palestina. Jadi terjadi perubahan sikap itu. Muga-muga nanti tidak seperti sekarang ya, bisa lebih lunak gitu ya. Nah, makrifat tidak akan terrealisir kecuali mendahulukan syarat-syaratnya. Ini dapat disebut pandangan yang benar. Jadi ada syarat-syarat. Jadi kalau orang makrifat itu ya, kalau secara garis besar melalui pembiasaan dan bisa melalui ilmu pengetahuan. Ya memang makrifat itu kalau dalam pandangan ulama ahli tasawuf ya tahapannya ya dia salik dan murid dan wasil, syariat, thariqah, hakikoh, makrifah gitu. Itu tahapannya. Tapi dalam kaitannya dengan makrifat versi ilmuwan, maka bagaimana orang bisa taat? Maka dia harus melalui proses pembiasaan, tapi ada melalui proses dia memiliki ilmu. Dengan ilmunya itu dia bisa tahu ya bahwa di balik ilmunya itu ada kemakrifatan ya. Ya makanya kalau nanti kita pergi selesai kapan hari ini ya, ngaji ini ganti ngaji kitab Sirrul Asror ya, rahasianya rahasia gitu. Jadi di balik rahasia itu ada rahasia gitu ya. Nah, itu ya moga-moga panjang umur kabeh gitu ya. Wong iki sik kandeli kaya ngene terus mari ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Apabila argumentasi dapat teraplikasi dan keterangan dapat terrealisir, maka pandangan yang benar akan menjadi optimal ya, sejalan dengan aplikasi ya, cahaya dan realisasi ya, analisa ya, seperti orang yang tidak membutuhkan analisa ya, argumentasi ya, ini yang disebut kesadaran, ini yang disebut dengan keadaan yakin. Maksudnya ya, kalau tidak pakai argumentasi ya model kita ini menjadi Islam karena kebiasaan gitu. Sembayangi karena kebiasaan gitu ya. Maka itu tanpa argumentasi itu bisa, cuma pada gilirannya dia harus terus dengan ilmu ya. Tidak boleh wis biasa ini tanpa ilmu. Jadi sholat perlu diilmuni ya. Jadi ilmu syariate kaya apa sholat itu, kemudian ilmu thariqahe kaya apa, ilmu ma'rifatnya, ilmu hakikatnya kayak apa. Lah disitulah maka dengan ilmu dia akan bisa menjadi ma'rifat gitu. Makanya nek wong Islam ya kudu ngaji terus ya. Karena apa? Untuk menyelamatkan kebiasaan dan meningkatkan proses ya. Jadi meningkatkan kualitas yang dilakukan sebagai sebuah kebiasaan. Jadi sholat itu, kalau di sini tidak, ini menggunakan akal. Jadi yang di sini akal. Nah akhirnya kan mereka baru di secara bertahap
Jadi secara bertahap ya, maka mereka bagaimana dari yakin kemudian menjadi taat gitu. Jadi karena ilmuwan itu selalu menggunakan logika, maka hal ini sama dengan proses pengislaman di tanah Jawa ya. Jadi Sunan Kalijaga menurut riwayat ketika gelar wayang, padahal masyarakat ini paling seneng delok wayang. Sapa sing kepingin nonton ndek ngarep kudu lewat pintu. Nah di situ disuruh wudu gitu ya. Diwurui wudu situ ngeten panitiane tikete wudu gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk di situ disediakan dikongkon sujud gitu ya. Jadi mek sujud tok mbok sing diwaca apa sing penting sujud gitu. Lah itu dia mengalami perubahan tanpa merasakan ada upaya untuk merubah. Nah, padahal itu niatnya pokoknya dikongkon wudu, ternyata kok wudu itu penak gitu. Padha ambek wong Papua niku mlebu Islam perkara pertama kali dijak adus, dijak nang Blumbang, mari ngono si wong siji dikei sabun, kongkon adus wis. Soalnya gak biasa adus, Pak. Ya, jadi gak biasa adus lah. Adusnya ya setahun terus mesti adus. Begitu mari adus merasakan itu ya, kok enak adus ini ya, gitu. Jadi kok enak adus ini, akhirnya mereka terus mau masuk Islam. Nah secara bertahap ya, gak moro-moro sing kancane jenenge babi-babi ndek kluyuran iku gak dilarang dhisik, bertahap gitu ya. Nanti secara bertahap dikurangi, kongkon ngandangno hati ya. Lu kamari kongkon ngandangno ya mene-mene wis kongkon ngedol gitu. Ganti gak ngerumat babi tapi ngerumat sapi kan gitu. Nah, itu kan bagian dari dakwah ya. Makanya sama dengan ya Sunan Kudus ketika mendakwakan Islam, karena orang Hindu ini memuliakan sapi, maka lek kurban ka oleh kurban sapi, diganti kebo gitu ya. Jadi diganti kebo gitu. Sampai ada unen-unen itu kebo nyusu gudel gitu. Jadi anak kebo nyusu gudel gitu. Mboke netek nang anake gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi makrifat itu, maksud saya yakin itu penting, dan itulah yang bisa menjadikan dasar mencapai makrifat. Jadi kalau orang di sini tahapannya ini makomat ya. Jadi kalau dia di sini sebagai murid ya, murid, maka di sini dia proses menjadi murad gitu, murad. Di sini dia menjadi murid, wong sing wis duwe karep bisa khusyuk. Nah mangke khusyuk niku dikarepno karo Gusti Allah. Lek dikarepno berarti murad, dia akan sampai pada tahap wasil, bisa ketemu gitu. Nah kalau sudah ketemu, dia akan kenal dengan Allah ya, dari sisi hati. Ya, jadi dia akan kenal, karena wasil dia akan kenal. Kenalnya tidak karena ilmu, tapi karena kebiasaan. Sholatnya biasa dilakukan. Kok kroso kepenak, nah niku baru dia akan rasa. Jadi di sini
terasa kepenak ini rasa. Nah rasa itu penggaweane hati gitu. Ngapunten. Jadi rasa niku penggaweane hati. Nah kalau di sini menggunakan akal dulu, kalau di sini pembiasaan itu akhirnya yang hidup itu rasa. Kalau di sini ilmu berarti menggunakan logika. Ya. Jadi ma'rifate itu kelawan hati. Ya. Jadi merasakan akidah dan mriki karena akal. Ya. Jadi karena akal. Ya. Jadi akal bisa ya mencapai tingkat yakin. Ya kalau di sini rasa juga bisa mencapai tingkat yakin. Itu. Okay. Jadi di sini ada yakin, kemudian ada tasdik. Ya. Jadi tasdik itu adalah pembenaran, ya. Pembenaran. Jadi pembenaran itu ya dengan hati, gitu. Jadi pembenaran itu dengan hati. Jadi pembenaran, kalau yang di sini pembenaran dengan hati, ya. Kalau di sini pembenaran dengan akal pikiran. Gitu. Jadi tasdik pembenaran dengan akal pikiran, yang itu akan mencapai pada tingkat ketaatan. Gitu. Jadi kalau kita taat itu karena wis biasa dilakoni, kok kepenak. Gitu. Tapi di sini tidak, dia tidak biasa ngelakoni sholat. Ya. Baru secara logika dia bisa menerima ajaran Islam, kemudian pada gilirannya dia berusaha untuk melakukan pembenaran dengan logika. Jadi dengan logika, dengan akal, bener enggak ngene iki? Ya jadi bener enggak ngene iki? Gitu ya. Bener itu dengan logika. Gitu ya. Nah, itulah ilmuwan. Nah sekarang orang Barat itu banyak yang masuk Islam. Bukan karena pembiasaan, tapi karena keyakinan ilmunya. Gitu ya. Nah ini perbedaannya di situ. Ya sama-sama itu sama-sama menuju Allah, tapi jalannya berbeda. Makanya banyak jalan menuju Roma, cari Oma Irama. Ya, ya banyak jalan menuju Makkah. Itu ya. Ya banyak jalan menuju Ka'bah. Ono sing jalane kalyu tegalane payu, ya. Enten sing wahyu sawahe payu, ya. Enten sing abidin atas biaya dinas, ya. Enten sing abbas ana sing biaya sendiri, ya. Tapi nggih enten sing ya Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar, itu ya. Biyen tapi saiki Golkar wis gak kaya biyen. Nggih, jadi itu kan karena banyak menuju Ka'bah, itu ya. Banyak menuju Ka'bah, itu ya. Nah, jadi kalau begitu ya, kalau orang-orang Barat itu memang pinter baru mendalami. Pinter dhisik. Nah kalau kita ini ndak, pendalaman itu karena pembiasaan. Jadi di masyarakat Islam itu rata-rata arek itu diperintah sholat 7 tahun. Ya.
Jadi wis mulai dikongkon sholat itu umur 7 tahun. Karena apa? Pembiasaan gitu. Jadi itu karena program pembiasaan. Enggak ngenteni golek wis pinter gitu. Engko sholat telat yo lek pinter, lek mati di tengah jalan. Iya. Nah itu yang dikhawatirkan kan begitu ya. Nah akhirnya dengan keyakinannya kemudian pembenaran, maka mereka akan menjadi melakukan tingkat ketaatan gitu ya. Jadi tingkat ketaatan itu. Menurut Sahal bin Abdullah At-Tusturi ya. Jadi menurut Sahal bin Abdullah At-Tusturi ya, dia mengatakan bahwa diharapkan bagi hati ya mencela semerbak baunya hati ya. Jadi semerbak baunya hati. Agama niki kan merintahno ya supaya wong Islam niku kan tazkiyah, berseni awak, berseni hati. Tapi enggak oleh moro ngomong aku iki wis bersih hatiku. Wala tuzaku anfusakum. Kenapa kok begitu? Ya karena engko lek nganggep awake wis bersih, engko malah dadi sombong. Padahal kebersihan hati itu Allah yang memberikan. Jadi Allah yang memberikan gitu. Makanya dengan cara ini orang itu akan tetap stabil, tidak membanggakan semerbake hati gitu. Ya, jadi tidak membanggakan semerbake hati. Karena apa? Karena ketenangan di dalam hati tidak akan tertuju kepada Allah ya, selain kehendak Allah gitu. Nah, menurut Dunun Al-Misri yang akan mendorong ya pendeknya cita-cita jadi untuk mendorong, karena banyak manusia itu kan cita-citanya kedukuran, sehingga stroke karena kedukuran cita-cita gitu ya. Jadi kedukuran cita-cita, loro karena kedukuran cita-cita gitu. Nah, makanya banyak orang itu kena penyakit itu karena kedukuran cita-cita. Ikon ngendekno cita-cita gitu ya. Tapi sebagian orang mengatakan bermimpilah setinggi langit gitu. Ya gak apa-apa lek iso mujudno, tapi lek gak iso aja kate macam-macam. Ya. Jadi aja kate macam-macam. Itu salah-salah loro karena tidak bisa mencapai gitu. Wis pokoke dilakoni lek iso ya wis kersane Gusti Allah gitu. Lek gak ya gak apa-apa ya pancen makom ndek kono gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita ya sebagai seorang muslim, terutama mereka itu zuhud, itu adalah memendekkan cita-cita, ojo kedukuran cita-cita ya. Jadi kalau memang syarat terpenuhi ada, monggo. Kalau ndak usah gitu ya. Ndak usah. Apa maneh kalau cita-cita tinggi kepingin ngene ana wong gak cocok karo dhek tok iku wis diseneni, Pak. Bolak-balik nyeneni wong ae gitu ya. Pokoke wong disaut terus lagi nggak ada tekanan darah tinggi, Pak. Gitu ya. Makanya apa wong ketekanan darah tinggi itu perkara kakean uyah gitu ya. Ya karena ana kalane lek ana wong gak bener karo atine wis ngamuk gitu.
wah ojo seneng ngamuk iki nggarai tekanan darah tinggi gitu. Makanya Kanjeng Nabi wong kate muring-muring ya itu tepak ngadeg lungguh. Tepak lungguh kok sik kudu muring-muring leye ono ya. Leye sik kudu muring-muring ae Pak wudu. Lek wudu sik kudu muring-muring ae ya sirahe dilebokno kulkas gitu ya. Jadi karena banyak orang itu berpandangan yang karepe ku kudu kaya ngene gak iso ya. Jadi karepe kudu kaya ngene itu ndak iso gitu ya. Ya, oh itu berkaitan dengan kekuasaan Allah gitu ya. Kula kinten niku ingkang saged kita kaji kedhik niki mugi-mugi nambahi wawasan kita sedaya. Mbok pilih enten pertanyaan monggo. Nah jadi berkaitan dengan pertanyaannya berkaitan dengan yakin ya. Jadi kurang yakin atau ya kurang apa nih kurang pembiasaan ya. Jadi makanya saya tadi katakan nek kita niki karena proses keislamannya itu karena hati kan supaya dimulai dari pembiasaan terus dibiasakan ya. Jadi ya nang masjid ini pembiasaan, jamaah pembiasaan, di situ akan terjadi rasa yakin gitu. Nah tapi kalau yang di sini tidak, dia wis gak memperhatikan itu tapi satu ketika kecentok. Makanya dari Profesor Zakia Derajat itu saya punya bukunya Ilmu Jiwa dalam Islam ya. Jadi kalau ada orang itu diajak sholat ya, mulai kecil sudah sholat tapi ketika jadi pemuda mulai gak sholat gitu. Tapi dielingno kok gak iso wijarno ae. Golek setengah tua mulai kecentok, lah engko baru eling gitu. Jadi gak usah dielingno maneh, engko salah tompo gitu. Engko lek wis kecentok baru eling gitu. Jadi ya ada permasalahan yang dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Maka itulah tahapannya. Jadi itu tahapannya. Makanya ada orang yang telaten membimbing terus gitu. Ya Kanjeng Nabi ya misinya kan pembinaan tanpa batas, bukan pembinaan lek iso dibinasakan, tidak. Itu kan versine Nabi Nuh ya, itu versine Nabi Musa gitu. Tapi Nabi Muhammad boten. Nah disinilah maka pembiasaan itu perlu bagi seorang yang yakin karena ilmu, karena akalnya, maka itu juga harus melalui pendekatan-pendekatan. Biasanya dikongkon moco Quran, terjemahane moco Qurane ya moco terjemahannya. Makanya kalau nate kula sampaiaken ana wong londo ngedekno partai sing misine anti Islam. Ya. Wah, akhirnya ketua umum iki goleki moco Quran mulai alif lam mim sampai surat An-Nas ya. Dadakno begitu mari itu tidak menemukan kelemahan Islam. Dadakno mau berubah mlebu Islam. Pendukungnya bingung, lha iku wis kadung didukung anti Islam dadakno dhek malah mlebu Islam gitu ya. Ya itu karena orang itu kalau sudah mau ote-ote Al-Qur'an dia akan menjadi tambah kuat Islamnya. Sing durung Islam maka tertarik ya. Wong Sayyidina Umar mawon mlebu Islam krana adike wis mlebu Islam maca Quran. Lah suarane kok enak. Akhirnya dirungokno karepe kate ngamuk, barang krungu suarane kok enak ya. Maka dia masuk Islam. Oke. Terakhir permohonan suratul Fatihah.
untuk almarhum Bapak Mustoko bin Haji PI. Semoga diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wali Bapak Mustoko bin Haji PI. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.